secara tepat sehingga dapat mendeskripsikan rangkaian simbol atau string yang diperbolehkan untuk membuat suatu kata. Jadi kalau grammar itu singkatnya itu adalah aturan tata bahasa. Itu grammar, ya. Jadi aturan tata bahasa yang untuk digunakan untuk membangkitkan suatu string gitu ya. Itu singkatnya grammar itu. Jadi aturan tata bahasa yang digunakan untuk membangkitkan suatu string. Nah, regular grammar ini tadi, jadi kan tadi ada ini ya versi regular grammar sama si CFG-nya, context free grammar. Kalau kita bahas tentang regular grammar, merupakan grammar dalam pembentukan stringnya menggunakan konsep dua ini. Ya, jadi sebenarnya regular grammar tadi itu adalah bahasa yang dia itu lebih sederhana gitu ya. Yang kalau bahasa itu bisa kita ubah ke dalam misalkan finite automata seperti itu. Nah, merupakan grammar yang dalam pembentukannya itu dua konsep, right linear dan left linear. Apa yang dimaksud dengan right linear gitu kan ya? Jadi right linear ini adalah derivasi pembentukan string yang berfokus pada simbol di sebelah kanannya. Jadi ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan, A tanda panah itu adalah derivasi gitu ya, atau diturunkan. Diturunkan jadi apa? Jadi X dan B gitu ya, X titik B. Nah, yang dibilang dengan right linear itu adalah variabelnya, variabel itu adalah huruf besarnya gitu ya. Di sini dimaksudnya adalah B. Itu posisinya. Jadi yang ini variabelnya itu terletak paling kanan. Ya. Jadi dia kalau kalau B ini adalah huruf besar itu biasanya kita sebut variabel. Kalau X ini adalah huruf kecil yang kita sebut dengan terminal atau simbol gitu ya. Jadi variabel ini nanti bisa diturunkan lagi, sedangkan terminal yang X ini huruf kecilnya atau simbolnya itu tidak bisa diturunkan lagi, tidak bisa diubah lagi gitu ya. Jadi itu nanti yang kita pelajari. Jadi yang dibilang rectilinear itu adalah posisi variabelnya itu di sebelah kanan. Ya. Sedangkan kalau left linear gitu ya. Nah, B-nya ini jika ada variabel, maka posisinya itu adalah paling kiri, ya. Jadi di sini B-nya dulu baru Z, ya. C-nya dulu, variabel C-nya dulu baru Y. Sini X, nggak ada variabelnya, ya udah gitu ya. Berarti dia sebelah kiri. Kalau yang di sebelah kanannya, X dulu baru B. Kemudian B itu bisa diderivasi atau diturunkan menjadi Y dan C gitu kan ya. Y dulu baru C. Jadi variabelnya itu sebelah kanan. Sedangkan kalau left linear, variabelnya di sebelah kiri gitu ya. Itu bedanya. Jadi posisinya saja. Nah, itu konsep penurunannya dalam regular grammar ya. Kemudian regular grammar itu biasanya digunakan untuk analisis leksikal. Apa analisis leksikal itu? Jadi misalkan saya punya suatu ini misalkan ya, if misalkan apa ya? Misalkan saya bikin di sini X misalkan kurang dari 10 gitu kan ya. Buka kurung kurawal dan seterusnya di bawah ada kurung kurawalnya lagi gitu ya. Entah apalah di tengahnya. Nah, seperti itu. Jadi leksikal itu adalah ya. Jadi dia tahu bahwa oh si if ini itu adalah keywordnya gitu kan ya. Jadi dia memotong suatu kata sesuai dengan uh, ininya maknanya gitu ya. Jadi misalkan seperti ini kalau leksikal. Misalkan saya punya tiga kalimat yang tersusun dari 3 suku kata seperti ini, maka secara leksikalnya, maka dengan regular grammar saya bisa memisahkan grammar itu satu kata, merupakan itu satu kata, cara itu satu kata. Seperti itu. Ya, jadi dia leksikal. Fungsinya itu adalah memotong kata. Jadi ada kalimat itu adalah kumpulan dari kata-kata. Nah, jadi dia membentuk kumpulan kata-kata ini. Jadi memotong kata-kata dalam satu kalimat ya. Jadi itu. Jadi analisis leksikal itu. Jadi dia tahu, oh grammar itu satu kata, merupakan itu satu kata, cara satu kata seperti itu. Dan dia juga kalau dalam pemrograman, oh if itu adalah satu kata, tanda kurung itu, kemudian X ini adalah satu kata, gitu kan ya. Ini juga satu makna sendiri, simbol sendiri, dan 10 ini adalah simbol sendiri. Gitu. Itu regular grammar gitu ya. Jadi dia mempresentasikan bahasa yang dia itu sebenarnya lebih sempit lagi gitu ya daripada nanti konteks free grammar. Regular
free grammar itu gimana gitu ya. Yang dalam pembentukan stringnya tidak memiliki batas arah derivasinya, gitu ya. Dalam arah derivasinya. Nah, jadi di sini misalkan nih bentuk konstruksi stringnya adalah V-nya variabel, gitu kan ya. Variabelnya ini itu diturun menjadi kombinasi dari kumpulan dari variabel ataupun sigma ini kan simbol ya, kumpulan dari simbol. Jadi perpaduan antara variabel dan simbol. Ini kan ini ada string kan ya. Jadi kan berarti closure ya, maksud string closure ya. Jadi kombinasi antara variabel dan alfabet seperti itu. Jadi variabel di sini. Jadi dia bisa diturunkan menjadi ini apapun. Mau variabel saja, mau alfabetnya saja atau kombinasi keduanya karena dia closure di sini. Gitu ya. Yang mana V ini merupakan variabel, sedangkan sigma itu adalah terminal. Nah, sekarang dibilangnya, jadi alfabet itu, sigma itu bukan alfabet lagi kalau di sini ya. Jadi di sini namanya adalah terminal. Kita ganti. Jadi terminal itu apa? Simbol yang sudah tidak bisa dipecah lagi. Kalau variabel itu apa? Simbol yang bisa diturunkan lagi. Biasanya variabel itu ditandakan dengan alfabet huruf besar. Kalau terminal itu kalau dia huruf gitu kan ya, ditandakan dengan huruf kecil, gitu ya. Nah, sebagai dasar dari proses parsing. Nah, jadi ini. Jadi CFG itu kegunaannya parsing. Beda sama leksikal ini tadi. Kalau parsing itu gimana? Dia tahu struktur kalimat. Jadi tidak hanya memotong kata. Jadi misalkan kalimatnya, saya pergi ke pasar. Saya itu adalah subjek, pergi itu adalah verb, ke pasar adalah keterangan tempat. Maka si CFG ini tahu ada proses parsingnya di sini. Jadi dia memecah kata itu berdasarkan struktur katanya. Jadi tidak hanya memecahkan sembarang mecah, tapi dia tahu strukturnya. Oh, dia sebagai subjek, oh dia sebagai verb, oh dia sebagai objek, misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi dia tingkatannya kalau kita lihat, kalau di sini ini tokenisasi gitu ya. Nama ininya prosesnya alah kelamaan. Namanya tokenisasi gitu ya. Jadi di sini memecah kalimat menjadi kata. Kalau parsing tidak hanya memecah kalimat menjadi kata, tapi dia tahu struktur kalimatnya, gitu ya. Jadi lebih tinggi lagi. Itu dibilang. Ya. Jadi maksudnya kenapa? Jadi misalkan gini, dia bisa membedakan antara kalimat saya bisa belajar, saya terkena bisa ular. Seperti itu. Saya bisa belajar di sini bisanya adalah kata kerja. Kalau saya terkena bisa ularnya adalah objek si bisanya. Objeknya apa? Ular gitu ya. Jadi dia tahu seperti itu. Oke. Jadi strukturnya dia posisi strukturnya tahu gitu ya. Oke, kemudian mempresentasikan oh sorry. Dia masih batasan subjek predikat objek saja gitu ya. Kemudian mempresentasikan pembangunan bahasa. Nah, kalau kita lihat di sini, regular language itu merupakan subset dari CFL, ya, context free language. Jadi dia hanya sebagian kecil dari si CFL saja, gitu ya, lebih luas CFL-nya. Maka dia bilang CFL merupakan bahasa dari CFG, ya, grammarnya gitu kan ya. Sedangkan regular language itu merupakan bahasa dari regular grammar, ya. Jadi kalau ada grammar-grammarnya aturannya, sedangkan kalau ada language-language-nya adalah bahasanya. Artinya kalau grammar itu aturannya, kalau language-nya itu berarti string yang diperbolehkan terhadap aturan tertentu gitu ya, maksudnya seperti itu. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan antara free grammar sama si konteks CFG atau konteks free grammar dengan regular grammar ya. Sebelum-sebelumnya kita belajar dengan menggunakan regular grammar. Oke. Nah, grammar merupakan notasi untuk mendefinisikan bahasa secara rekursif. Maksudnya apa secara rekursif? Dia bisa manggil dirinya sendiri. Jadi contoh ini, misalkan ada suatu palindrom, ya. Palindrom ini adalah suatu string yang dia itu dari kiri ataupun dari kanan, maka maknanya akan sama. Contohnya misalkan 0, 1, 0. Ya. Kita baca nih dari kanan. 0, 1, 0. Kalau kita baca dari kiri, 0, 1, 0. Tidak merubah makna. Gitu ya. Tapi beda halnya dengan 0, 1, 0, 0.
saya baca dari kiri 0100. Kalau saya baca dari kanan 0010, merupakan string yang berbeda, gitu ya. Nah, palindrom ini adalah kalau kita baca dari kiri atau ke kanan, maka sama itu stringnya. Maka dibilang L atau bahasa palindrom sama dengan suatu string di mana dia merupakan keanggotaan dari 0 dan 1 diklosurkan gitu ya. Jadi kombinasi antara 0 dan 1 apapun, tapi dengan syarat di mana W-nya jadi apa namanya? Balikannya, kebalikan suatu string itu sama dengan string aslinya gitu ya. Jadi bilang, jadi mau dibalikan, kalau dibalikan maka dia harus sama bacanya dengan string aslinya. Nah, grammarnya gimana kalau palindrom itu? Ada namanya basis. Jadi palindrom itu punya basis dan punya induksi. Basis itu adalah yang dasarnya gitu ya. Bahwa P-nya itu pertama bisa diderivasi atau diturunkan menjadi epsilon. P itu juga bisa diturunkan menjadi 0 atau P itu bisa diturunkan menjadi 1. Jadi epsilon, 0, dan 1 adalah palindrom. Karena kalau kita baca dari kiri atau kanan, stringnya sama, simbolnya sama gitu ya. Karena dia tunggal, makanya otomatis dia palindrom. Nah, kemudian kalau induksinya adalah P kalau diturunkan menjadi 0, P dan 0. Ya. Kemudian P kalau diturunkan menjadi 1, P dan 1. Jadi maksudnya apa? Jika P di tengahnya ini adalah palindrom, maka 0, P0 ini juga palindrom. Contohnya P di sini saya ganti dengan 0. Atau saya ganti dengan 1 deh. P di sini yang di tengah ini saya ganti dengan 1. Berarti 0, 1, 0. Ya, 0, 1, 0. Tadi P-nya adalah 1. Jika P1 ini palindrom enggak? Iya, gitu kan ya, karena ini tadi konsepnya. Jika P itu palindrom, maka string di tengah, maka satu string ini juga disebut palindrom, gitu ya. Kecoret lagi. Sama dengan 1P1 ini. Oke, jadi induksinya ada ini, ya. Jadi contohnya nih, kita sudah mengecek, ya, apakah string ini palindrom atau enggak, gitu kan ya. Maka kita gunakan aturannya. Ini aturan produksinya, gitu kan ya. Yang di atas ini, aturan produksinya. Nah, aturan produksinya. Jadi misalkan 010 gitu ya. Maka 010 itu saya akan pecah dulu. Saya lihat di sini. Pokoknya gimana caranya bisa bentuk 010. Oh, kiri kanannya adalah 0. Maka saya pakai yang ini nih. Berarti 0 gitu kan ya. Yang ini deh, udah ditulis. 0 P0 gitu kan ya. Karena saya tahu bahwa string yang mau saya tuju kiri kanannya adalah 0. Nggak bisa dihapus lagi. Nah, ini. Yang ini 0, yang ini 0. Kalau saya lihat aturan produksinya yang mungkin kan adalah yang ini, gitu kan ya. Maka jadinya 0 P0, maka jadinya yang ini. Jadi P-nya itu diturunkan menjadi 0 P0. Jadi P ini diturunkan menjadi 0 P0, gitu kan ya. Nah, selanjutnya biar dia bentuk satu-satu gimana, gitu ya. Cari yang dia di tengahnya 1. Ada 2 memungkinkan, gitu ya. Kalau nggak P yang 1 ini, kalau nggak yang ini. Ya. Nah, kalaulah 0 P0-nya, jadi ada 2 nih, kalau nggak yang ini, yang ada satunya ya, kalau nggak yang ini. Saya pakai yang di atas, Bu. Jadi misalkan nanti 0 P, tadi kan 0 P0 ya. Nah, kemudian saya pakai yang ini nih. P-nya jadi 1. Kemudian berarti 0, 1, 0. Ada yang bisa diturunkan lagi nggak? Nggak ada, semuanya udah terminal. Sama nggak stringnya sama yang ini? Oh, beda. Karena dia 0, 1, 1, 0 gitu kan ya. Oh, berarti bukan aturan produksi yang ini nih, tapi yang di bawah ini yang kita pakai. Oke, saya ubah gitu. Berarti P-nya ini menjadi 1P1, maka yang ini. Ya, 1P1. Jadi P yang ini saya ubah menjadi 1P1. Nolnya tetap ya, kiri kanan 0 tetap dari sini. Nah, kemudian udah hampir menyerupai nih. 01, 10 kan udah sama ya. Gimana supaya bentuknya sama persis? Cari epsilon. Berarti kita pakai yang aturan produksi yang ini. Jadi P-nya diubah menjadi epsilon. Oke. Berarti ini saya ubah yang di tengah ini. Jadi 01 epsilon 10. Artinya sama dengan 0110. Seperti itu ya. Intinya di sini, oke, karena dia sudah memenuhi aturan grammar ini,
dan dia berhasil menjadi terminal semuanya, oke, berarti string ini adalah palindrom gitu ya, seperti itu. Walaupun kita tahu sebenarnya 010 kita baca dari kiri dan kanan sama ya. Dari kiri 0110, dari kanan 0110 sama aja. Ya, cuma kita suruh membuktikan dengan aturan produksinya. Nah, kalau ini juga sebenarnya aturan produksi juganya, ya pasti ini palindrom ya. Tapi beda halnya dengan yang ini nih. 0100 dari kiri 0 kemudian 1. Kalau dari kanan habis 0 ya 0 lagi kan beda ya. Nah, maka kalau kita teruskan maka dia nanti akan mentok nih di sini. Ya, mentok. Jadi artinya dia bukan palindrom. Gitu ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silakan ya. Langsung saja. Tidak cukup aman sampai sini? Bunyi mak murah. Ada yang mau ditanyakan aman? Saya dongeng kalian. Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Dengar Bu, Kecepatan? dengar Bu. Aman. Kecepatan nggak? Kecepatan Bu. Oh, kecepatan. Kecepatan ya. Ada yang mau dihilang sampai dari mana? Sebelum saya lanjut. Sampai sini aman berarti ya. Yang Cuman 0100 itu gimana tadi Bu? 0100 ini ya. Oke, Iya Bu. kita contohkan ya. Jadi misalkan nih 010. Kita lihat dulu kiri kanannya. Kiri kanannya adalah ada 0 sama 0 nih. Oke, kita pakai produksi yang ini ya. 0P0 kita turunkan. 0P0 karena kiri kanannya 0. Nah, kemudian 0 di sini habis 0 ketemu 1 nih, gitu kan ya. Ketemu 1, kan ada dua kemungkinan ya. Kalau enggak ya nomor 3, nomor 5 nih, ya. Saya ubah dulu ke 1. Kalau 1 saya ubah jadinya gini, ya kan? Mentok nih, nggak mungkin nih kalau gitu. Ya udah, saya ubah ke dalam 1P1 gitu kan ya. Berarti 0, kiri kanannya masih 0, P yang di tengahnya ini saya ubah menjadi 1P1. Berarti di sini 1, di sini tunggu dulu. Ininya kehilangan sih, susah jadi nulis. Jadinya di sini 1P1 gitu ya. Nah, dari sini saja. Jadi di atas sudah nggak bisa, di bawah juga sudah beda gitu ya. Karena apa bedanya? Oke, 01 ini memenuhi, tapi 10 nggak ada gitu ya. Karena diminta di sini 00. Jadi satunya cuma 1, sedangkan di satunya 2. Nah, baik kita pakai aturan produksi yang ini maupun aturan produksi yang ini ternyata tidak mencapai final string yang diinginkan. Artinya di sini maka dibilang bahwa 0100 bukan palindrom. Gitu ya. Karena aturan produksinya tidak ada yang memenuhi. Jadi nggak bisa sampai final, seperti itu. Dan walaupun kita baca, misalkan nih, 0, 1, 0, 0. Kita baca dari kiri. Itu jadi 0, 1, 0, 0. Kalau kita baca dari kanan, kan beda string ya. Jadinya dari kanan apa? 0, 0, 1, 0 gitu kan ya. Seperti itu. Maka bukan palindrom kan ya. Karena palindrom itu adalah string yang kalau dibaca dari kiri dan kanan, stringnya itu sama gitu. Sampai sini paham? Aman? Paham Bu, aman. Ya, oke. Baik. Ada yang bertanya? Tidak? Tidak ya. Oke, kita masuk lagi. Jadi di sini ada bahasa yang lain nih. Tadi ini yang paling drum gitu kan ya. Ini gini bunyi stringnya, bahasanya. String dengan kemunculan 1 dan 0 itu sama. Mau nanti satunya di tengah, di kiri, di kanan. Yang penting dalam satu string itu jumlah 1 dan jumlah 0-nya sama gitu ya. Bahasanya seperti itu. Jadi kalau kita tulis dalam bahasa yang lebih formalnya, berarti di sini L sama dengan W. W itu adalah string. Ini adalah merupakan subset gitu ya. Subset dari apa? Dari 0 dan 1 closure. Artinya kombinasi 0 dan 1 closure gitu ya. Semua yang mungkin kan. Di mana W-nya itu atau stringnya itu berisi 0 dan 1 dalam jumlah yang sama. Dia tidak memikirkan urutannya ya. Tapi yang penting 0 dan 1-nya jumlahnya sama. Contohnya nih. Misalkan 0, 1, 1, 0. Nah, seperti ini. Ya, artinya 0-nya ada 2, 1-nya juga ada 2. Misalkan lagi, 1, 1,
nol, nol. Nah, ini bahasa yang diinginkan. Yang tidak, misalkan 1, 1, 0. Nah, ini bahasa yang tidak diinginkan. Ya. Jadi 1, 1, 0 ini bahasa yang tidak diinginkan. Karena jumlah satunya ada 2, nolnya cuma 1. Sedangkan 2 di atas ini adalah bahasa yang diizinkan. Oke, gitu ya maksudnya. Kemudian ada aturan bahasa seperti ini. Jadi aturan produksinya namanya ya, kalau di sini. Jadi aturan produksinya seperti ini. Nah, biasanya aturan produksi itu didefinisikan oleh soal gitu ya. Nah, kemudian jadi idenya dia membuat suatu bahasa seperti ini, kemudian ada aturan produksinya seperti ini. Idenya itu adalah A membangkitkan string di mana jumlah satunya lebih banyak 1 dari 0. B, sedangkan B itu jumlah nolnya lebih banyak 1 daripada 1 gitu ya. Jadi idenya seperti itu. Nggak usah kalau bingung yaudah lewatkan saja. Jadi hanya ide untuk membuat ini aturan bahasanya gitu ya. Jadi misalkan nih seperti ini. Jadi ada suatu bahasa, ada suatu aturan produksi, kemudian kita suruh ngecek string ini masuk enggak ke dalam aturan bahasa yang diizinkan gitu kan ya. Kalau dia tidak bertentangan dengan aturan produksi dan dia berhasil mencapai string ini gitu ya. Jadi soalnya tentukan apakah 0011110 itu merupakan string yang diperbolehkan bahasa atau tidak gitu kan ya. Jadi gimana caranya dengan aturan bahasa ini yang di sini pada akhirnya kita harus mencapai string ini gitu ya. Nah, gimana caranya gitu ya. Jadi pertama, awalnya adalah 0. Ya udah, kita cek di sini. Sentence. S ini adalah kalimat awalnya gitu ya. Jadi pertama dia menggunakan S dulu nih. Oke, berarti dari S dulu. Jadi nanti sebagai variabel awalnya mana, apanya mana itu nanti akan diketahui oleh soal gitu ya. Jadi bahwa oh S itu adalah variabel awal. Jadi kalau kita tentang finite automata, dia adalah state awalnya. Nah, seperti itu ya. Sama nanti di soal akan diketahui. Ini belum lengkap. Nanti diketahui di soalnya. Ada yang lengkapnya ya. Jadi S. Jadi dia kita pengen tadi 00110. Maaf ya, karena saya tadi nggak ada notepad-nya, jadi saya nggak bisa nulis ulang. Kita pakai yang sudah ada di sini saja ya. Jadi, oh dia 0 gitu ya. 0 awalnya. 0 awalnya itu adalah kita pakai yang dia di mana variabelnya awalnya itu harus S. Maka kita lihat yang S, yang ada nolnya. Oh, pakai yang ini nih, gitu ya. S diderivasi menjadi 0A gitu ya. Kenapa nggak pakai 0AA, Bu? Ya tadi, karena dari soal akan diketahui bahwa S itu adalah variabel awalnya. Seperti itu. Jadi kita pandang S-nya, gitu ya. Nanti ada diketahui, nanti saya jelaskan selanjutnya. Jadi S sama S diderivasi atau diturunkan menjadi 0. Jangan dicoret-coret sih. Ya, oke. 0, jadi S itu diturunkan menjadi 0A gitu ya, 0A seperti itu. Bentar. Nah, ini ya. Jadi kita pakai yang ini ya. Jadi S itu diturunkan menjadi 0A. Nah, kemudian A-nya gitu ya. Selanjutnya apa nih? Jadi 0 yang ini udah gitu ya. Kemudian gimana caranya 0 yang ini nih gitu ya. Yang ini nih yang di bawah ini. Jadi 00 ketemu 00. Oh, berarti yang A ini kita ubah jadi apa supaya dia ada nolnya? Oh, kemungkinan ini nih yang bisa gitu ya. Oh, ya udah. Berarti A yang gede ini diubah menjadi 0 AA ya. Jadi A itu diubah menjadi ini 0 AA pakai aturan yang ini nih. Nah, kemudian apa lagi setelah 000? Ini ada satu nih di sini. Gimana caranya biar satu gitu kan ya. Nah, maka A karena kan ini yang A ini nah, yang ini gitu kan ya, yang A yang ini kita ubah yang dia itu ada satunya. Oh, pakai aturan yang ini. Jadi A-nya ini kita ubah menjadi 1S ya. 1S. Sedangkan A-nya masih tetap ya dari A yang di sini. Ya. Jadi 1S. Terus apa lagi nih? Ini ada satunya lagi nih di sini. Satu yang kedua gitu kan ya. Satu yang kedua.
Oh ya udah, A-nya ini gitu kan ya, saya ubah menjadi misalkan 1S lagi, gitu ya. Jadi makanya di sini 1S. Nah, kenapa nggak nyoba yang ini, Bu? Gitu ya. Kan bisa nyoba ini, tapi nanti akhirnya mentok gitu ya. Boleh. Jadi boleh kalian coba-coba. Kan sama-sama satu nih, gitu kan ya. Nanti B ketemu dengan BB-nya lagi jadi apa? Nggak ketemu pada akhirnya gitu ya. Nanti seperti itu. Saya belum nyoba, tapi dicoba saya. Kalau ketemu ya sudah. Kalau tidak ketemu kayak gini gitu ya. Nanti dicoba. Saya mau nyoba tapi nggak bisa nulis kelamaan nanti. Oke, nanti boleh kalau coba nih. Jadi yang A-nya ini mau diubah jadi misalkan tadi 1S gitu ya di sini ya. Kita ubah jadi 1S karena pengen mendapatkan 1. Nah, kemudian di sini nih ya, ada satunya lagi gitu ya. Maka di sini kalau caranya dia S-nya ini itu diubah menjadi epsilon. Ya, cara dia epsilon. Maka itu jadinya 0, 0, 1, 1. Sebenarnya di sini ini ada epsilonnya. Ya, di antara satu ini ada epsilonnya. Cuman epsilon digabung dengan string, jadinya string gitu kan ya. Maka tinggal 1S ini. Udah nyerupai hampir 0, 0, 1, 1. Tinggal 1, 0 ya. Jadi S ini biar dia 1, 0 gitu kan ya. 1, 0. Maka dia ngambil yang ini. Nah, ini ya. Jadi dia akan mengubah menjadi 1B. Nah, kan udah nyerupai. Nah, B-nya ini gimana caranya gitu ya? Biar dia menghasilkan 0. Berarti kita ubah ini. Karena kan mau mendapati 0 yang terakhir ini ya. Berarti 0S. Ya udah S karena udah menyerupai 00110, S-nya ini kita ubah menjadi epsilon aja. Maka akhirnya dapatlah. Gitu ya. Kita cara ngeceknya. Jadi jika ada dua kemungkinan, coba saja salah satunya. Kalau mentok ya berarti balik lagi, coba kemungkinan yang kedua gitu ya, tidak masalah. Oke, jadi bukan hanya memungkinkan untuk dua pilihan itu adalah solusinya, gitu ya. Jadi misalkan nggak mutlak cuma satu cara saja tidak, ya, untuk membuktikannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti kalian coba telusuri lagi ya, kalau masih bingung ya. Ditelusuri lagi gimana cara mengubahnya. Oke, ini cara ngubahnya ya dengan aturan produksinya. Ini ada latihan, boleh kalian kerjakan nanti. Jadi ada suatu grammar seperti ini. Kemudian tentukan apa bahasa yang diterima oleh grammar. Sama ya. Artinya di sini kalian mencoba semua string yang memungkinkan. Ketika sudah dapat banyak string, kelihatan polanya, baru kalian bisa menentukan bahasanya. Gitu ya, dari ini. Nanti bisa kalian tentukan itu. Itu latihan 1. Nah, itu ya kalau kita belajar tentang ini, grammar ya. Nah, tadi nih. Jadi sebenarnya grammar itu secara formal itu ada penulisannya. Penulisannya apa kayak gini nih, G sama dengan V, T, P, S. Di mana V ini artinya adalah V itu adalah variabel, ya. Jadi sini adalah variabel. Variabel itu apa? Sesuatu simbol yang bisa diturunkan lagi. Ya, masih bisa diturunkan lagi. Nah, sedangkan T ini apa? T itu adalah terminal. Jadi T itu terminal sama dengan alfabet, maka disimbolkan dengan sigma. Artinya di sini dia sudah simbol yang tidak bisa diturunkan lagi. Sudah terminal. Terminal kan berarti sudah sampai ke pemberhentian gitu ya, tidak bisa diturunkan lagi. Nah, seperti itu. P ini apa? P ini adalah aturan produksinya. S ini apa? S ini adalah simbol awalnya. Ini. Nah, makanya tadi kenapa dimulai dari S gitu ya. Maka karena asumsinya di sini adalah S itu adalah simbol awalnya gitu ya. Jadi sebenarnya soal di atas kurang gitu. Jadi harus diketahui simbol awalnya dari apa gitu ya. Jadi ada S di sini. Jadi S itu adalah bagian dari variabel, subset dari variabel gitu ya. Jadi kumpulan dari variabel ada salah satu variabelnya yang menjadi S atau simbol awalnya. Oke, jadi ini aturan penulisan secara formalnya ya. V ini variabel, T itu terminal, P itu aturan produksinya, S itu adalah variabel awalnya. Nah, jadi misalkan diketahui seperti ini nih kalau lengkapnya. Ya. Jadi ada suatu string dengan jadi bahasanya itu gini. Suatu string yang jumlah kemunculannya itu adalah 0 dan 1 sama.
Sama kayak yang di atas tadi ya. Jadi jumlah satunya sama dengan 0. Nggak peduli posisinya di mana, gitu ya. Nah, diketahui penulisan formalnya seperti ini. Ya, di mana T-nya itu adalah 0,1, artinya sini alfabetnya atau terminalnya, simbolnya 0 dan 1. Variabelnya ada 3 ini, S, A, sama B. Ya. Di mana di sini sebagai simbol awalnya, sebagai variabel awalnya itu adalah S. Maka di sini S diturunkan jadi apa? Aturan P ini adalah aturan produksi ya. P sama dengan S diturunkan jadi apa? Bisa aja jadi epsilon atau jadi garis ini adalah atau S itu bisa diturunkan menjadi 0A atau S itu bisa diturunkan menjadi 1B gitu ya. Jadi misalkan nih S bisa diturunkan jadi epsilon. Aduh ya Allah kesiksa betul. S bisa diturunkan menjadi 0, 1. Nah, cara meringkasnya yang ini, itu bisa aja S diturunkan jadi epsilon atau 0, 1. Jadi nulis SS kali aja. Nah, ini sama artinya ya. Seperti ini. Gitu ya, jadi maksudnya. Jadi S itu bisa diturunkan jadi epsilon, S itu bisa diturunkan menjadi 0A, S itu bisa diturunkan jadi 1B. Kemudian aturan produksi lagi, A itu diturunkan menjadi 1S atau A diturunkan menjadi 0AA. Ada lagi, B diturunkan menjadi 0S atau B diturunkan menjadi 1BB. Gitu ya. Itu aturan produksinya. Nah, itu secara formal seperti itu. Harusnya lengkapnya begitu ya. Jadi tahu, oh ada variabel awalnya, oh ada terminalnya gitu ya. Oh ada variabel-variabelnya ya yang digunakan apa gitu ya. Nah, catatan untuk suatu himpunan aturan produksi jika suatu A itu variabel A diturunkan menjadi A kecil 1, A, A diturunkan menjadi A kecil 2 sampai A diturunkan menjadi AK, artinya di sini variabelnya sama ya. Cuman hasil penurunannya berbeda. Maka bisa ditulis seperti ini. Sama ya kayak di atas tadi. Berarti A diturunkan menjadi A1 atau A2 atau AK gitu ya. Boleh seperti itu. Itu cara penulisan lebih ringkasnya. Nah, ini kita masuk ke jadi konteks free grammar hanya diperbolehkan substitusi dengan bentuk A diturunkan menjadi alfa 1, alfa 2 gitu ya. Di mana sisi kirinya jadi LHS ini adalah left hand side atau sisi kirinya. Jadi sisi kiri itu yang ini. Itu adalah jadi A itu merupakan bagian dari si variabel gitu ya. RHS right hand side atau sisi kanan. Jadi yang ini ya. Alfa I itu merupakan kombinasi antara variabel digabung dengan terminal gitu ya. Seperti itu untuk semua I. Jadi dia boleh terminal saja sebenarnya, boleh variabel saja, boleh gabungannya gitu ya, sebelah kanan itu. Ya. Itu. Jadi di sini ini hanya satu variabel, tapi di kanannya ini boleh banyak variabel ataupun banyak terminal. Itu kalau CFG. Ada lagi namanya grammar itu non CFG. Jadi aturan produksinya itu berbasis konteks di sini. Konteks itu apa? Bahwa si A ini tidak hanya berdasar ke kanan saja, tapi dia melihat kiri kanan dari si A itu. Jadi konteksnya gimana? Jadi kalau dalam kalimat misalkan nih, yang konteksnya itu yang pasnya tuh kayak tadi. Misalkan nih, konteks kalimatnya apa sih gitu ya, misal seperti itu. Ya. Misalkan apa ya kalimatnya ya? Ya bisa kayak tadi ya, misalkan bisa gitu kan ya, bisa. Kan CFG ya, CFG itu kan udah ke struktur kalimatnya ya. Jadi konteksnya itu seperti ini. Saya bisa berenang.
Saya terkena ular bisa, bisanya ular gitu ya, bisa ular seperti itu. Nah, konteksnya bisa itu apa? Oh, di konteks kalimat yang satu dia sebagai verb, di konteks yang kedua dia sebagai objek seperti itu. Jadi dia ada konteksnya ya. Seperti itu. Jadi berbasis konteks. Dia tidak hanya melihat dirinya, tapi melihat kata di sekitarnya. Nah, seperti itu. Kalau kita turunkan menjadi kalimat ya, contohnya ya. Jadi artinya di sini ya sebenarnya lebih luas lagi dibandingkan CFG gitu ya. Lebih luas lagi dibandingkan CFG. Jadi ada konteksnya. Nah, makanya di sini dibilang bahwa no A itu tidak sendiri, bukan variabel saja, tapi ada terminal yang kiri kanan, gitu ya. Seperti itu. Cuman kita tidak mempelajari tentang non CFG. Oke, kalau untuk derivasi satu langkah ya. Jadi derivasi satu langkah. Ini kita bahas tentang derivasi. Derivasi itu yang mana? Derivasi itu yang tanda panah tadi. Atau misalkan A derivasi alfa 01 misalnya seperti itu. A diturunkan menjadi 01 gitu ya maksudnya. Jadi ini derivasi itu penurunan atau namanya derivasi gitu ya. Jadi derivasi satu langkah. Untuk CFG dengan simbol G di mana gitu ya. Jadi intinya gini loh. Intinya adalah ini. Jadi alfa A beta itu diturunkan secara langsung akan menghasilkan alfa gamma beta. Seperti itu. Jadi dia ini namanya derivasi langsung. Jadi tidak ada proses di tengahnya, maka disebut derivasi langsung. Beda halnya seperti ini. Jadi suatu alfa 1 dengan proses diturunkan menjadi alfa 2, diturunkan lagi menjadi apa, pada akhirnya menjadi alfa R. Gitu ya. Maka alfa 1 ke alfa R itu tidak disebut dengan derivasi langsung, karena ada proses di tengahnya banyak. Maka kalau kita menulis ringkasnya, alfa 1 itu derivasinya, tanda panahnya, ada bintangnya di atas. Artinya apa? Artinya dari proses A1 diubah menjadi alfa R, itu ada banyak tahapan. Makanya tidak disebut derivasi langsung. Yang disebut derivasi langsung adalah dari ini menjadi sebelah kanannya. Tapi kalau kayak gini, menjadi sebelah kanannya, itu ada beberapa proses di sini. Ya, itu sebenarnya. Ya, maka dibilang barisan derivasi. Oke, jadi artinya di sini ada 0 atau lebih langkah gitu ya. Ada lebih, jadi lebih ada beberapa tahapan derivasi sebenarnya. Itu jadi kalau misalnya kalian ketemu simbol seperti itu artinya oh derivasinya itu ada startnya, ada bintangnya. Oh, berarti di tengah ini ada beberapa derivasi, misal seperti itu ya. Itu. Nah, kalau derivasi bintang ini itu ada dua sifat, refleksif sama transitif closure. Ya. Refleksif itu apa? Jadi alfa dengan sebanyak tahapan derivasi itu akan balik ke dirinya sendiri. Jadi hasilnya sama. Alfa menjadi alfa. Itu namanya refleksif sifatnya. Kalau transitif itu adalah misalkan alfa dengan sejumlah penurunan menjadi beta, kemudian dari beta menjadi gamma dengan sejumlah tahapan tadi, maka kita bisa mengubah bahwa si alfa itu sama aja derivasinya dengan gamma. Artinya apa? Alfa jadi beta, gitu kan ya. Beta jadi gamma. Jadi tengah ini bisa kita skip nih, kita hapus. Jadi jadinya apa? Alfa derivasi gamma. Jadi tulisannya seperti ini. Gitu kan ya. Nah, itu namanya adalah transitif. Alfa jadi beta, beta jadi gamma, maka alfa jadi gamma gitu ya. Maka sifatnya itu adalah transitif. Ya, itu dua sifat dalam derivasi. Kalau ada ditanyakan, monggo. Cuman kita biasanya tidak mengubah menjadi ini ya, refleksif. Karena kalau kita turunkan, misalkan alfa jadi alfa gitu ya. Atau misalkan A diderivasi menjadi A, B diderivasi menjadi B, kan nggak ada perubahan ya, seperti itu ya. Jadi biasanya itu tidak terlalu digunakan ya dalam kita yang sekarang. Oke, kemudian bahasa terminologi dan notasinya. Jadi ada suatu CFG, grammar CFG tadi gitu ya.
context free grammar, disingkat dengan G. Jadi CFG yang kita simbolkan dengan G punya aturan seperti ini formalnya. Kemudian aturan bahasanya begini. Artinya apa? Aturan bahasanya bahasa di mana language-nya itu adalah string, itu merupakan bagian dari kombinasi dari terminal gitu kan ya. Atau S itu dengan S-nya itu melalui suatu tahap, jadi S-nya itu adalah simbol awalnya menjadi suatu string gitu ya maksudnya. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi yang dibilang dengan sentence itu adalah sembarang string yang dia itu hasilnya adalah kumpulan terminal. Artinya di situ sudah bentuk 0101, tidak ada variabelnya. Gitu ya. Jadi stringnya itu udah bentuknya terminal, simbol-simbol, maka itu disebut sentence ya. Kita sebut sentence. Jadi contohnya seperti ini nih. Nah, ini. Mana nih? Nah, yang kita sebut sentence itu mana? Yang ini. Ya, yang hijau ini. Kenapa? Karena dia kumpulan dari terminal 001110. Gitu ya. Jadi dia nggak ada variabelnya. Itu kita sebut sentence. Tapi kalau kita sebut dengan sentential form, ya, sentential forms, itu bentuk stringnya itu apa? Stringnya itu adalah bentuknya adalah gabungan dari variabel dan terminal, ya. Jadi sentential form itu yang ini. Ini 0011B itu sentential. Jadi dari sini gitu kan ya, dari awal semua. Nah, ini semua adalah sentential form karena dia gabungan antara terminal dan variabel. Variabel mana? Ini A, ini 0. A ini adalah variabel, 0 ini adalah terminalnya. Begitu juga yang lain gitu ya. Jadi hanya bentuk akhirnya ini adalah yang bentuknya sentence ya. Karena dia terdiri dari terminal. Jadi ini. Jadi terminal itu biasanya kalau dia huruf, maka dia bentuknya huruf kecil. Boleh juga bentuknya 01 atau simbol apa lagi, misalkan simbol tambah, kurang sebagainya gitu ya. Penting dia simbol dan tidak bisa diturunkan lagi. Sedangkan variabel, kalau huruf dia hurufnya huruf besar. Jadi jangan sampai kalian salah menulis ya. Kalau misalkan ada soal seperti ini, harusnya variabel kalian bikin huruf kecil maka akan salah artinya. Jadi hati-hati. Jadi di sini berlaku case sensitif ya. Seperti itu. Jadi di sini artinya variabel itu apa? Satu simbol yang dia itu bisa diturunkan lagi menjadi terminal. Seperti itu. Nah, sentential form ini adalah alfa beta gamma. Artinya alfa beta gamanya itu yang dia itu merupakan gabungan antara terminal dengan variabel. Itu bedanya. Oke, kita hanya terminologi saja. Kita akan bahas terminologi ini. Ya. Nah, kalau kita terapkan dalam operasi aritmatika. Jadi kan CFG tadi gitu kan ya. Itu kan dia bisa untuk menguji mana sih dia sebagai variabel, mana sih, maksudnya variabel X, Y, Z ya di sini. Variabel matematika ya. Jadi misalnya kita X ditambah Y dikali Z. Mana sih sebagai variabel, mana sih sebagai operator gitu ya. Nah, kan dia tadi bisa untuk ini ya, parsing kan ya, dia deteksi parsing kan ya. Struktur kalimat ya, misalnya seperti itu. Jadi kalau dalam ini kan nggak kelihatan ya. Jadi struktur kalimat itu tadi lebih gampang kelihatannya kalau dia sebagai subjek, predikat, objek, misalnya seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini kita punya suatu formalnya CFG itu gitu ya. VTPS. Variabelnya bentuknya adalah E sama I saja. Sedangkan S, variabel awalnya itu adalah E. T-nya, terminalnya adalah yang ini. Aturan produksinya itu adalah yang ini. Jadi E diubah menjadi I. Atau diubah menjadi tanda kurung, buka kurung, E tutup kurung. Atau diubah menjadi E ditambah E. Atau diubah E dikali E. Gitu ya. Kemudian I itu bisa diubah menjadi X, I bisa diubah menjadi Y, I bisa diubah menjadi Z. Itu aturan produksinya. Kemudian kita pengen ngecek, benar nggak dalam suatu ekspresi aritmatika bahwa benar nggak ada tulisan aritmatikanya itu, ekspresi aritmatikanya itu adalah X tambah Y ditambah E dikali Z. Kalau secara aritmatika ini benar gitu kan ya. Cuman gimana cara membuktikannya dengan
aturan produksi ini? Ya udah kita cek. X tambah Y kali Z. Oke, berarti X tambah Y dulu ya, saya kerjakan. Gimana bentuknya jadi tambah? Oh, di sini ada E jadi ditambah E. Jadi E ini diubah menjadi E ditambah E, maka jadi ini. Ya kan? Karena awalnya adalah X ditambah Y. Nah, kemudian apa lagi di sini? Ini ada perkalian gitu kan ya. Gimana caranya? Oh, di sini ada E diubah menjadi jadi E yang di awal gitu kan, awal ini itu diubah menjadi E dikali E. Berarti artinya yang ini itu diubah menjadi E kali E. Gitu ya. Makanya E yang awal masih tetap nih, E tambah masih tetap. Sedangkan E yang keduanya diubah menjadi E dikali E. Nah, udah bentuknya sama nih. Tinggal caranya E-nya itu diubah menjadi X, Y, Z. Oh yaudah, X, Y, Z itu kan bisanya adalah bentuknya I gitu kan ya. Sedangkan E diubah menjadi I boleh. Ya udah, E yang awal ini kita ubah menjadi I. I yang ini kita ubah menjadi X. Pakai aturan mana? Pakai aturan ini. Ya kan? Seperti itu. Kemudian apalagi E yang ini nih, E yang besar. E yang besar kita ubah dulu menjadi I besar. Karena kita bisa mengubah I itu menjadi Y gitu kan ya. Diubah menjadi I besar. I besar diubah menjadi Y gitu ya. Udah selesai. Udah X tambah Y nih dikali E. Nah, E ini kita ubah jadi I lagi karena ada aturan tadi kan ya. E boleh diubah jadi I. Jadi di sini nih I-nya. Nah, I-nya, I yang ini aturan ini itu bisa diubah menjadi Z nih. Ya udah. Berarti I yang ini kita ubah menjadi Z. Jadi ya bentuk kayak gini. Nah, sudah jadi nih. Jadi kita punya soal itu adalah apakah X ditambah Y dikali Z itu memenuhi aturan produksi ini atau memenuhi bahasa yang diizinkan gitu kan ya. Ya udah caranya ya kita telusuri dengan menggunakan aturan produksi. Kalau hasil akhirnya sama dengan soalnya, ya udah berarti emang memenuhi gitu ya. Seperti itu. Ya, itu caranya. Jadi artinya di sini adalah sebenarnya kita implementasinya adalah ketika di dalam bahasa pemrograman. Misalkan nih, saya menulis misalkan if gitu ya. Jangan if lah. Misalkan suatu arit matematika gitu ya. Misalkan 5 ya Allah. 5 ditambah 3. Di sini ada buka kurungnya. Di sini nggak ada. Kemudian saya bikin di sini dibagi 4. Misalnya seperti ini. Nah, secara aturan bahasa ini salah. Kenapa? Di sini ada buka kurung, tapi di sini nggak ada tutup kurungnya, gitu ya. Nah, maka dengan aturan produksi yang ini, maka dia akan bisa mendeteksi bahwa string ini itu salah. Dia tidak akan bisa membentuk akhir seperti yang di soal, gitu ya. Seperti itu. Jadi dia mendeteksi apakah penulisan angka itu benar nggak, gitu. Ya, ini soal ini. Nah, dalam kita menderivasi, sebenarnya ada 2 pilihan nih. Derivasi leftmost gitu ya, atau LM, itu artinya apa? Bahwa variabel paling kiri yang selalu kita turunkan terlebih dahulu. Jadi substitusikan variabel paling kiri. Jadi paling kiri dulu yang kita, variabel paling kiri dulu yang kita turunkan terus. Itu namanya derivasi leftmost. Kalau derivasi rightmost, yang ini, itu artinya variabel paling kanan, itu yang kita turunkan terus. Tapi secara implementasinya, kadang kalau kita menggunakan derivasi leftmost dan mentok, ternyata kita diharuskan untuk berubah haluan ke derivasi rightmost, itu diperbolehkan, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada aturan saklek. Contohnya seperti ini. Contohnya gini. Yang derivasi leftmost ya. Jadi E diturunkan menjadi E tambah E, kan gitu ya. Karena kita tadi mau X ditambah Y kali Z. Jadi ditambahkan nih. E ditambah E. Nah, kita pakai pendekatan leftmost, artinya sebelah kiri. Berarti yang ini nih kita dulu kurangkan. E menjadi I. Nah, I ditambah E. Sebelah kirinya mana I? I-nya dulu kita turunkan menjadi X. Nah, seperti itu. Ya. Baru nanti E-nya ini, karena nggak ada lagi, ya udah terpaksa E-nya kita turunkan menjadi apa?
E dikali E, gitu kan, supaya dia bentukan perkalian. E dikali E, ada 2 nih, berarti sebelah kiri dulu, berarti yang ini. Kita turunkan jadi apa? Jadi I. Kan gitu tadi ya aturannya ya. I ini nanti diturunkan menjadi apa? Jadi Y. Kemudian baru yang ini. E ini diturunkan menjadi I, diturunkan menjadi Z, gitu ya. Gitu, itu sebelah kiri. Kalau kanan ya berarti sebelah kanan. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada derivasi bentuk bintang berarti ada tahapan yang disembunyikan. LM itu adalah leftmost, kalau RM itu adalah rightmost, ya. Nah, dari CFG itu sebenarnya kita bisa membentuk parser tree. Parse tree. Pohon parser ya di dalam compiler. Gunanya apa? Ini sangat berguna dalam NLP nantinya kalau kalian ngambil mata kuliah NLP. Jadi TBFO ini adalah dasar-dasar dari NLP. Jadi parser tree ini itu nanti digunakan untuk mengukur jarak ya, kedekatan antara kata. Gitu ya. Jadi nanti arahnya ke sana. Nanti kalau di NLP akan dipelajari. Jadi yang ini itu bisa kita bentuk pohonnya. Jadi misalkan nih tadi E. E itu diubah menjadi E ditambah E kan gitu ya awalnya. Ya udah letakkan sejajar. E tambah E. Jadi satu karakter satu ini. Kemudian apalagi? Oh, yang E ini itu bisa kita turunkan menjadi I. Oh, yang I ini kita turunkan menjadi X. Jadi X ditambah gitu bacanya ya. Ditambah apa? E. E ini kita turunkan jadi apa? Turunkan jadi E dikali dengan E. Nah, di mana E yang ini kita turunkan menjadi I. I ini turunkan menjadi Y. E ini diturunkan menjadi I, diturunkan menjadi Z. Jadi cara bacanya gimana? Cara bacanya terakhirnya itu adalah daunnya. Jadi seperti ini. X, ini paling bawah, ditambah Y dikali Z. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu cara bacanya. Jadi sebenarnya dari derivasi yang ada kita bisa membentuk pohon. Kemudian dari pohon itu ya kita bisa lihat sebenarnya kedekatan antara entitas-entitas ini gitu ya sebenarnya ya. Nanti di NLP. Oke. Mungkin itu teman-teman. Ini lain sama aja di bawah. Kalian mau ada tugas atau tidak? Mau ada tugas atau tidak? Tidak ada menjawab, ya sudah tugas saja. Ya, jadi tugas ada 1 dan 2 tadi. Ini 1. Tadi menentukan bahasanya dengan mencoba semua kemungkinan. Terus yang kedua, ini. Ya. Jadi yang kedua itu apa? Berdasarkan grammar pada latihan 1, apakah string 1-1 ini diterima oleh grammar tersebut? Lakukan derivasinya. Nah, gitu ya soalnya. Untuk membuktikannya, lakukan derivasi rightmost-nya. Bangunlah pohonnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini berkaitan dengan latihan 1 tadi. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah selesai. Cukup? Hai. Ada orangnya nggak ini? Atau jasadnya atau ini? Ada? Tidak? Cukup? Latihan 2 itu aja, Bu. Ya? Ya, cuman 2 itu saja. Cuman. Oke, Bu, makasih. Oke. Sudah, kalau tidak ada artinya gampang ya, materinya tidak susah lah. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, CN ya. Oke.